Om Namo Narayana Yaswaha. Saat ini kita berada pada keberuntungan hidup. Kenapa? Karena menurut Weda, kelahiran kita dalam badan manusia ini sangat sulit dicari. Jadi keberuntungan hidup kita adalah kita lahir dalam badan manusia. Menurut Maharishi Adi Sankara, keberuntungan yang kedua kita adalah kita tahu bahwa tujuan kehidupan kita untuk mencapai mukti atau jiwan mukti atau Brahma Nirwana semasa hidup. Jadi ini keberuntungan yang kedua. Kemudian keberuntungan yang ketiga adalah kita mampu berada di dalam tuntunan manusia dalam kualitas Mahapurusa. Jadi ketika kita sekarang ini mau menerima tuntunan dari pengetahuan Bhagavad Gita, maka kita sesungguhnya sedang berada pada keberuntungan puncak itu, yaitu kita berada pada kesiapan diri dituntun oleh manusia dalam kualitas Mahapurusa. Bhagavad Gita sendiri adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Sri Wisnu melalui bibir Padma Sri Krishna kepada Arjuna di tengah medan perang Kurukshetra. Jadi Mahapurusa, yaitu Sri Wisnu sendiri dalam wujud awataranya Sri Krishna, kemudian diri kita yang siap menerima tuntunan pengetahuan ini. Jadi ini adalah keberuntungan mutlak dalam kehidupan kita. Mutlak dalam kehidupan kita mendapatkan keberuntungan karena lahir sebagai manusia, tahu jalan hidup kita sebagai manusia bertujuan untuk mencapai jiwan mukti, dan kemudian kita siap menerima tuntunan dari manusia dalam kualitas Mahapurusa. Nah, ini keberuntungan kita. Keberuntungan selanjutnya adalah pengetahuan ini menurut para ahli sejarah, menurut para ahli kalkulasi waktu, terjadi disampaikan 7.000 tahun yang lalu. Bayangkan, pengetahuan yang disampaikan 7.000 tahun yang lalu, hari ini kemudian kita terima kembali. Betapa beruntungnya diri kita. Pengetahuan itu disampaikan langsung oleh Sri Wisnu untuk agar manusia selanjutnya seperti diri kita ini mampu mencapai keabadian dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam pengetahuan tersebut. Jadi petunjuk yoga yang diberikan dalam pengetahuan tersebut mampu kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita hari ini pada akhirnya mencapai kualitas Brahma Nirwana. Bayangkan saja, mungkin 7.000 tahun yang lalu kita masih menjadi jasad renik. Mungkin kita sedang menempel di roda keretanya Arjuna. Sehingga karena kita beruntung ada di sekitar penyampaian pengetahuan Bhagavad Gita ini, setelah proses kelahiran kembali, kemudian kita sampai pada hari ini mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kembali tubuh sebagai manusia, sehingga dengan jelas mampu memahami pengetahuan Bhagavad Gita. Pengetahuan Bhagavad Gita sendiri pada waktu itu hanya diketahui oleh beberapa gelintir orang saja, yaitu
Sri Krishna sebagai penyampai pengetahuan, Arjuna sebagai murid yang sedang menerima pengetahuan, kemudian Sanjaya atas restu dari Maharsi Vyasa mampu melihat pengetahuan itu disampaikan dan mendengarkan pengetahuan itu sendiri. Kemudian Raja Drestharashtra yang buta mampu mendengarkan dari Sanjaya uraian-uraian yang disampaikan di dalam pengetahuan itu. Dan Maharsi Vyasa sendiri sebagai penyampai Mahabharata yang mengetahui pengetahuan. Jadi di situ ada yang mengetahui pengetahuan pada saat itu Sri Krishna, Arjuna, Sanjaya, Raja Drestharashtra, dan Maharsi Vyasa. Dan sekarang Anda ditambahkan sekarang ya dalam kehidupan ini, Anda yang menerima pengetahuan ini. Betapa mulianya. Dan karena pengetahuan ini divalidasi sendiri kebenarannya oleh Maharsi Vyasa, yaitu orang yang Maharsi Agung di masa lalu yang mengkompilasi Weda, yang hari ini dikenal sebagai guru suci atau guru Dev. Kemudian beliau sendiri memvalidasi, menyatakan sahih bahwa kebenaran ini bersifat mutlak. Karena itu beliau sampaikan di dalam Parwa, Bhisma Parwa, di dalam Mahabharata. Terselipnya pengetahuan ini. Jadi Maharsi Vyasa sendiri telah menyampaikan kebenaran daripada pengetahuan ini. Kemudian kalau Anda merasa lebih daripada Maharsi Vyasa, ya saya tidak bisa turut campur di dalam itu keyakinan Anda. Kalau keyakinan saya sendiri, saya sangat meyakini secara totalitas bahwa pengetahuan ini memang benar-benar disampaikan langsung oleh Sri Wisnu melalui bibir Padma Sri Krishna. Seperti apa yang disampaikan oleh Pahara Maharsi terdahulu, Iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre. Ini adalah Srimad Bhagavad Gita, pengetahuan yoga untuk memahami Brahman yang disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Jadi validasi ini tidak perlu diragukan, karena Maharsi Vyasa sendiri sudah dengan jelas menyampaikan bahwa pengetahuan ini kebenarannya mutlak, sehingga beliau mencantumkan pengetahuan ini di dalam Bhisma Parwa, dalam Mahabharata. Nah, karena itulah hari ini saya menyampaikan selamat kepada Anda yang mau mengosongkan gelas pengetahuan relatifnya untuk menerima tanpa interupsi kebenaran pengetahuan Bhagavad Gita, sehingga akhirnya Anda secara pribadi memastikan diri pada akhirnya akan mencapai kualitas Brahma Nirwana, kebebasan abadi, tujuan daripada evolusi kita sebagai makhluk ciptaannya. Om Awigenam Astu Namo Sidam.